Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Susanti dengan NIM 2010 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Kelas, Sosial Pengampu, Ibu Titin Kusayang MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 7. Yang pertama, pembahasan 1, disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang menunjukkan kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disiplin, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seseorang pemimpin. Selanjutnya, oleh karena itu pendekatan disiplin yang dilakukan guru yaitu 1, mengembangkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan dan membentuk personel lulusan yang profesional. Yang ketiga, memfleksikan tubuhnya keyakinan dan kontrol dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan beraksi baik di kalangan guru dan peserta didik. 5. Menghindari perasaan beban, berat, dan rasa terpaksa di kalangan peserta didik. B. Pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan modal dasar yang sangat penting bagi kehidupan yang sukses di masa depan. Selanjutnya, C. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Yang pertama, teknik pembinaan disiplin kelas. 1. Teknik otoriter. 2. Teknik permisif. Yang ketiga, teknik demokratis. Adapun yang kedua, penerapan disiplin kelas. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ketiga, dalam kegiatan pembelajaran diharapkan anak perilaku rapi, tertib, berani, dan mempunyai rasa ingin tahu. Yang keempat, waktu istirahat, makan, atau main. Yang kelima, waktu pembelajaran berakhir atau pulang. D. Pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Menurut Leon John 2009 memberikan 10 langkah yang dapat ditempuh oleh seorang guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Ke-10 langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Abaikan si pelanggar. 2. Kirimkan pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang 4. Ajak berbicara cepat. 5. Ambil waktu istirahat. 6. Telepon orang tua si pelaku. 7. Tanda tangan kontak. 8. Meminta penguatan. 9. Meminta perpindahan. 10. Perpindahan pelaku. Selanjutnya, penerapan hukuman dan hadiah. Yang pertama, pengertian hadiah. Menurut KBBI, hadiah adalah pemberian atau ganjaran pemenang lombaan sejembara dan sebagainya. Namun dalam konsep pendidikan, hadiah adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak supaya menjadi merasa senang karena perbuatan dan pekerjaan mendapat penghargaan. Yang kedua, pengertian hukuman. Dalam KBBI, hukuman diartikan dengan sikap dan sebagainya keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Selanjutnya, lanjutan. 3. Bentuk-bentuk pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan ada berbagai 3 macam bentuk penghargaan atau hadiah yang dapat kita berikan, antara lain 1. Komunikasi nonverbal. 2. Imbalan atau materi. 3. Bentuk pengakuan. 4. Perlakuan istimewa. Hukuman untuk pembinaan anak dapat diterapkan dalam 4 bentuk, yaitu hukuman fisik, hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, hukuman stimulus fisik yang tidak menyenangkan, hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, pembahasan kedua, mengajar yang efektif. A. Pengertian mengajar yang efektif adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu yang mengembirakan, yang membuatnya
melupakan kelelahannya. B. Syarat-syarat mengajar yang efektif. Yang pertama, belajar secara aktif. 2. Guru harus menggunakan banyak metode pada waktu belajar. 3. Motivasi. 4. Kurikulum yang baik dan seimbang. 5. Guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individu siswa. 6. Guru akan mengajar yang efektif. 7. Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada anak. 8. Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi murid-muridnya. 9. Guru harus menciptakan suasana yang demokratis sekolah. 10. Pada penyajian bahan belajar anak. 11. Semua pelajaran yang diberikan anak perlu diintegrasikan. 12. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. 13. Dalam interaksi belajar mengajar. 14. Mengajar remedial. C. Cara mengajar yang efektif. 10. Jenis prinsip dalam mengajar yang disajikan guru untuk meningkatkan cara mengajar mereka antara lain. 1. Menguasai si pengajar. 2. Mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran. 3. Utamakan susunan yang sistematis. 4. Banyak gunakan contoh kehidupan. 5. Cakap menggunakan bentuk cerita. 6. Menggunakan panca indera murid. 7. Melibatkan murid dalam belajar. 8. Menguasai kejiwaan murid. 9. Menggunakanlah cara mengajar yang hidup. 10. Menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Pembahasan yang ketiga, membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin atau tata tertib. A. Membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah secara formal adalah wadah atau tempat pembina pengembang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. B. Sumber pelanggaran disiplin. 1. Kebutuhan fisik. 2. Kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. 4. Kebutuhan akan hormat harga diri. 5. Kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. 6. Kebutuhan akan kehidupan dan aktualisasi diri. C. Peraturan dan tata tertib. Disiplin merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada anak didik sekolah sedini mungkin. Peraturan tata tertib kelas sekolah dasar seperti 1. Masuk sekolah, 2. Masuk kelas, 3. Waktu pulang. Selanjutnya, pembahasan keempat, tahapan dan pengulangan disiplin. Yang pertama, tahapan peneguhan. 2. Tahapan pemeliharaan. 3. Tahapan campur tangan. Yang 4. Tahapan pengaturan. Cara yang lain dapat ditempuh guru dalam penanggulangan pelanggaran disiplin yaitu 1. Pengetahuan siswa. 2. Melakukan tindak korektif. 3. Melakukan tindakan penyembuhan. Selanjutnya C. Kehidupan tertib. Pembiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Adapun pembahasan yang kelima yaitu upaya-upaya pemeliharaan disiplin. Beberapa upaya bagi guru untuk menenangkan dan memelihara disiplin dalam kelas. 1. Kenali siswa-siswa. 2. Rencanakan dan persiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. 3. Libatkan siswa-siswa dalam membuat aturan-aturan bagi kelas. 4. Bertindak arif. 5. Usaha agar pelaksanaan kegiatan rutin kelas berlangsung secara efisien. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.